Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas proyek akuntansi 2 pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu Diva Malia Tursida Adriani dengan NIM 2025010126. Lalu selanjutnya ada Nadia Kansa Aziza dengan NIM 202501010201. Selanjutnya ada Sekar Amalia Putri dengan NIM 202501010235. Lalu yang terakhir ada Dini Nurhayati dengan NIM 202501010526. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Purwaningsi, SEMAK, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi ini. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai liabilitas lancar. Liabilitas lancar merupakan salah satu komponen penting dalam laporan posisi keuangan karena mencerminkan kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu relatif singkat. Informasi mengenai liabilitas lancar digunakan oleh manajemen, investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta mengelola likuiditasnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, hingga penyajian liabilitas lancar sangat penting agar laporan keuangan mampu memberikan informasi yang relevan dan andal. Lalu di sini ada konseptual liabilitas berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan PSAK yang telah mengadopsi International Financial Reporting Standards atau IFRS. Liabilitas adalah kewajiban kini atau present obligation, suatu entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Definisi ini menegaskan bahwa suatu kewajiban hanya dapat diakui sebagai liabilitas apabila telah muncul tanggung jawab yang mengikat perusahaan dan penyelesaiannya akan mengakibatkan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan. Liabilitas mencerminkan klaim pihak lain terhadap aset perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi, baik berupa kas, aset lainnya, maupun jasa kepada pihak yang berhak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan liabilitas sangat memengaruhi kondisi keuangan. Selanjutnya di sini ada elemen-elemen liabilitas. Yang pertama, kewajiban kini atau present obligation, yang dimana kewajiban kini merupakan tanggung jawab yang telah dimiliki perusahaan pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut dapat timbul karena adanya kontrak, ketentuan hukum, maupun praktik bisnis yang menciptakan ekspektasi bagi pihak lain. Suatu kewajiban dianggap sebagai present obligation apabila perusahaan tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindari penyelesaiannya. Contohnya adalah perusahaan yang membeli barang secara kredit. Setelah barang diterima, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kepada pemasok sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Karena kewajiban tersebut sudah muncul akibat transaksi yang telah terjadi, maka perusahaan wajib mengakuinya sebagai liabilitas. Yang kedua, transfer sumber daya ekonomi atau economic research. Penyelesaian liabilitas selalu melibatkan pengeluaran manfaat ekonomi dari perusahaan. Pengorbanan manfaat ekonomi tersebut dapat berupa pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa kepada pihak lain, maupun bentuk penyelesaian lainnya yang disepakati. Sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menyelesaikan liabilitas merupakan aset yang dimiliki perusahaan. Oleh sebab itu, semakin besar jumlah liabilitas, semakin besar pula kewajiban perusahaan untuk mengorbankan sumber daya ekonominya pada masa mendatang. Dan yang ketiga, peristiwa masa lalu atau past event. Liabilitas hanya dapat diakui apabila kewajiban tersebut muncul sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa yang telah terjadi. Rencana pembelian barang, rencana investasi, atau niat untuk melakukan pembayaran di masa depan belum memenuhi syarat sebagai liabilitas karena belum terdapat transaksi yang menimbulkan kewajiban. Contohnya, peristiwa masa lalu yang menimbulkan liabilitas antara lain pembelian persediaan secara kredit, penerima pinjaman bank, penerima jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar, maupun kewajiban membayar pajak atas transaksi yang telah dilakukan.
Pengakuan liabilitas lancar bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jumlah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan di masa mendatang. Informasi tersebut membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, menilai tingkat risiko keuangan, serta mengukur kondisi likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Lalu, di sini juga ada karakteristik esensial liabilitas yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari unsur laporan keuangan lainnya. Agar suatu kewajiban dapat diakui sebagai liabilitas, kewajiban tersebut harus memiliki sifat mengikat, berasal dari transaksi yang telah terjadi, dapat diukur secara andal, serta akan mengakibatkan arus keluar manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Yang pertama, kewajiban hukum atau legal obligation. Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang timbul karena adanya dasar hukum yang jelas, seperti kontrak, perjanjian tertulis, peraturan pemerintah, maupun ketentuan perundang-undangan. Perusahaan tidak dapat menghindari penyelesaian kewajiban ini tanpa melanggar hukum atau isi kontrak yang telah disepakati. Contohnya, kewajiban hukum antara lain utang usaha kepada pemasok, pinjaman bank, utang pada pemerintah, utang gaji kepada karyawan, maupun kewajiban pembayaran bunga pinjaman. Yang kedua, kewajiban konstruktif. Berbeda dengan kewajiban hukum, kewajiban konstruktif muncul bukan karena adanya kontrak atau undang-undang, melainkan karena tindakan, kebijakan, atau praktik perusahaan yang telah berlangsung secara konsisten sehingga menimbulkan harapan yang sah bagi pihak lain. Misalnya, perusahaan memiliki kebijakan memberikan garansi produk selama 1 tahun, walaupun kewajiban tersebut tidak selalu diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, perusahaan tetap harus mengakui adanya kewajiban karena pelanggan memiliki ekspektasi bahwa perusahaan akan memperbaiki atau mengganti produk yang mengalami kerusakan selama masa garansi. Nah, di sini ada konsep penyelesaian liabilitas, yang dimana penyelesaian liabilitas merupakan proses pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Berdasarkan PSAK dan IFRS, penyelesaian liabilitas tidak selalu dilakukan melalui pembayaran kas, tetapi dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai kesepakatan para pihak. Bentuk penyelesaian tersebut meliputi, yang pertama, pembayaran kas, yaitu metode yang paling umum digunakan dalam pelunasan utang. Yang kedua, penyerahan aset non-kas, misalnya persediaan kendaraan atau aset tetap sebagai pengganti pembayaran. Lalu yang ketiga, pemberi jasa. Apabila penyelesaian dilakukan melalui penyediaan layanan tertentu kepada kreditur. Yang keempat, penggantian dengan liabilitas baru, misalnya melalui restrukturisasi pinjaman sehingga utang lama digantikan dengan utang baru yang memiliki syarat berbeda. Yang terakhir, konversi utang menjadi ekuitas, yaitu perubahan status utang menjadi kepemilikan saham perusahaan sesuai kesepakatan antara debitur dan kreditur. Pemahaman terhadap karakteristik liabilitas sangat penting karena akan menentukan apakah suatu kewajiban dapat diakui, bagaimana kewajiban tersebut diukur, serta bagaimana penyajiannya dalam laporan posisi keuangan. Kesalahan dalam mengidentifikasi karakteristik liabilitas dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak andal, menyesatkan pengguna laporan, serta memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi oleh investor, kreditur, maupun pihak berkepentingan lainnya. Kriteria klasifikasi liabilitas lancar berdasarkan PSAK 1, suatu kewajiban wajib diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar jika memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria utama. Kriteria pertama adalah utang tersebut diperkirakan akan dilunasi dalam siklus operasi normal perusahaan, meskipun fasenya memakan waktu lebih dari 12 bulan, seperti pada industri real estate dan konstruksi. Kriteria kedua mencakup kewajiban yang timbul dan dimiliki utamanya untuk tujuan diperdagangkan dalam jangka pendek. Kriteria ketiga menetapkan bahwa tanggal jatuh tempo pelunasan utang tidak lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan atau tanggal neraca. Kriteria keempat adalah perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban tersebut selama minimal 12 bulan setelah periode pelaporan.
Sehingga jika kreditur berhak menagihnya sewaktu-waktu dalam setahun ke depan, utang tersebut otomatis dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek. Konsep pengukuran. Secara teoritis, standar akuntansi menghendaki agar semua liabilitas jangka panjang dinilai menggunakan nilai kini dari arus kas keluar masa depan demi mencerminkan nilai waktu dari uang. Namun terdapat pengecualian fundamental yang diberikan khusus untuk kelompok liabilitas lancar karena alasan materialitas dan efisiensi konten. Mengingat jangka waktu pelunasan, liabilitas lancar ini sangat pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Perbedaan matematis antara nilai nominal yang tertera pada faktur dengan nilai kini yang dihitung sebenarnya sangat kecil dan tidak material. Oleh karena itu, regulasi akuntansi memberikan relaksasi dengan mengizinkan liabilitas lancar diukur dan disajikan langsung sebesar nilai jatuh tempo atau nilai nominalnya karena biaya komputasi untuk menghitung nilai kini dianggap tidak sebanding dengan manfaat informasi yang dihasilkan. Utang usaha, accounts payable, salah satu jenis instrumen liabilitas lancar yang paling sering dijumpai adalah utang usaha atau accounts payable, yang didefinisikan sebagai kewajiban ekonomis kepada pihak pemasok atas pembelian barang dagangan, bahan baku persediaan, atau penerimaan jasa secara kredit demi menunjang roda bisnis harian. Karakteristik utama dari utang usaha ini adalah sifat yang informal karena tidak didasarkan pada instrumen hukum formal atau surat promes, melainkan menggunakan sistem akun terbuka yang didasari atas rasa saling percaya dan dibuktikan lewat dokumen internal seperti faktur pembelian serta laporan penerimaan barang. Utang jenis ini selalu muncul secara berulang dan melekat langsung pada siklus operasi utama perusahaan, serta biasanya terikat dengan syarat pembayaran kredit jangka pendek tertentu yang menawarkan potongan harga jika dilunasi lebih cepat, seperti pada contoh termin 2/10 net 30. Wesel bayar, notes payable, jenis liabilitas lancar. Berikutnya adalah wesel bayar atau notes payable, yang diartikan sebagai sebuah janji tertulis secara formal melalui surat promes dari satu pihak untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang spesifik di masa depan kepada pihak pemegang wesel. Berbeda dengan utang usaha yang bersifat informal, wesel bayar merupakan instrumen hukum formal yang sangat kuat di mata hukum dan memiliki fleksibilitas tinggi karena hak tagihnya dapat dipindah tangankan ke pihak lain. Selain itu, wesel bayar tidak selalu lahir dari transaksi pembelian operasional harian, melainkan bisa muncul dari transaksi pendanaan eksternal di luar siklus operasi utama, seperti saat perusahaan mengajukan pinjaman dana tunai jangka pendek ke pihak perbankan. Karakteristik penting lainnya dari wesel bayar adalah instrumen ini hampir selalu melibatkan komponen bunga di dalamnya, baik berupa bunga eksplisit yang persentasenya tertulis jelas dalam surat janji tersebut, maupun bunga implisit atau wesel tanpa bunga di mana nominal uang tunai yang diterima perusahaan di awal sudah dipotong langsung oleh pihak kreditur. Oke, selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Jenis liabilitas lancar yang sering ditemukan dalam operasional perusahaan adalah pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Berdasarkan regulasi akuntansi PSAK 72, kondisi ini terjadi ketika perusahaan telah menerima aliran uang tunai dari pelanggan sebelum barang atau jasa yang diperjanjikan benar-benar diserahkan. Oleh karena itu, transaksi ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan tahun berjalan, melainkan wajib dicatat sebagai kewajiban kerja atau performance obligation yang masuk dalam kelompok liabilitas lancar. Pendapatan tersebut baru boleh diakui secara bertahap seiring dengan dipenuhinya kewajiban penyerahan barang atau jasa kepada pihak konsumen.
Selanjutnya, itu ada beban akrual. Di sisi lain, terdapat pula komponen beban akrual atau accrued liabilities dalam kelompok kewajiban jangka pendek. Pos ini merupakan beban-beban yang secara nyata telah terjadi dan telah menjadi kewajiban sah perusahaan di periode berjalan, namun belum dibayar ataupun dicatat secara formal akibat belum memasuki tanggal jatuh tempo secara administrasi. Perusahaan wajib melakukan penyesuaian di akhir periode agar pengakuan beban ini tetap akurat. Contoh paling umum dari beban akrual yang sering dihadapi perusahaan meliputi utang gaji karyawan pada akhir bulan serta utang bunga bank yang sedang berjalan. Selanjutnya, ada bagian lancar utang jangka panjang. Komponen krusial lain dalam pengelolaan kewajiban jangka pendek adalah bagian lancar utang jangka panjang atau current maturity of long-term debt. Pos ini merupakan porsi atau bagian tertentu dari utang jangka panjang perusahaan, seperti pinjaman bank berdurasi total 5 tahun atau yang sudah mendekati masa pelunasan dan akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan ke depan. Di setiap akhir tahun buku, porsi utang yang akan segera jatuh tempo ini wajib direklasifikasi atau dipindahkan dari kelompok liabilitas jangka panjang ke kelompok liabilitas lancar demi menjaga transparansi informasi likuiditas bagi para pembaca laporan keuangan. Selanjutnya itu ada utang pajak. Selain utang pinjaman, perusahaan juga mengelola utang pajak yang timbul karena posisinya sebagai pihak pemungut atau pemotong pajak. Utang pajak ini mencakup kewajiban atas pajak penghasilan yang dipotong langsung dari karyawan atau PPh 21, serta utang yang berasal dari selisih pajak pertambahan nilai, yaitu PPN keluaran yang dipungut dari pembeli dikurangi dengan PPN masukan yang dibayar ke supplier. Jika posisi perhitungan tersebut menunjukkan kurang bayar, maka seluruh dana titipan yang telah dihimpun tersebut menjadi utang yang wajib disetorkan langsung oleh perusahaan ke kas negara. Di sini ada teori provisi. Dalam mengantisipasi ketidakpastian kondisi masa depan, perusahaan mengacu pada PSAK 57 yang salah satunya mengatur tentang teori provisi. Provisi didefinisikan sebagai jenis liabilitas atau utang yang waktu penyelesaiannya maupun jumlah nominalnya belum pasti, tetapi sifatnya wajib diakui dan langsung dijurnal di dalam laporan keuangan utama. Pengakuan provisi ini harus memenuhi kriteria ketat, di mana tingkat kemungkinan terjadinya pengeluaran sumber daya dinilai sangat besar atau bersifat probable di atas 50%. Dan estimasi nilainya dapat diukur secara andal, seperti pada kasus pencatatan provisi garansi produk. Yang kedua itu ada liabilitas kontingensi. Berbeda dengan provisi, liabilitas kontingensi merupakan kewajiban potensial perusahaan yang statusnya masih sangat mengambang karena tergantung pada peristiwa di masa depan. Berdasarkan PSAK 57, karakteristik pos ini adalah tingkat kemungkinannya masih berada dalam tahap mungkin, menjadi, atau reasonable possible, atau jumlah nominalnya sama sekali tidak dapat diestimasi dengan andal oleh manajemen. Karena tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, liabilitas kontingensi ini tidak boleh dijurnal ataupun dimasukkan ke dalam neraca, melainkan cukup diungkapkan secara informatif pada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya, ada manajemen likuiditas atau window dressing. Pengelolaan liabilitas lancar sangat krusial bagi citra perusahaan di mata eksternal. Namun hal ini terkadang memicu praktik manipulasi akhir tahun yang dikenal dengan istilah window dressing. Praktik ini sengaja dilakukan oleh pihak manajemen untuk memoles laporan posisi keuangan agar rasio likuiditas seperti kemampuan bayar utang jangka pendek terlihat jauh lebih sehat dan menarik dari kondisi aslinya. Salah satu cara instan yang kerap digunakan dalam fenomena window dressing ini adalah dengan sengaja menyembunyikan atau menunda pencatatan utang usaha ke tahun buku berikutnya. Yang terakhir, itu ada dampak salah saji liabilitas lancar. Tindakan manipulasi maupun kelalaian dalam pelaporan utang akan memicu
memicu dampak salah saji berupa pencatatan liabilitas lancar yang selalu rendah atau understatement. Dampak domino dari kesalahan ini sangat fatal pada dua laporan utama. Yang pertama itu di dalam neraca. Total liabilitas akan tampak selalu terlalu rendah sehingga membuat nilai ekuitas dan laba ditahan menjadi kelihatan terlalu tinggi. Sementara itu, pada laporan laba rugi, total beban yang diakui menjadi terlalu rendah, yang otomatis mendongkrak angka laba bersih menjadi terlalu tinggi atau overstate, sehingga menghasilkan laba semu yang menipu pengguna laporan keuangan. Lalu, di sini ada studi kasus liabilitas lancar, data transaksi real pada tahun 2023, transaksi 1 pada tanggal 1 Oktober 2023, PT Cahaya meminjam uang tunai sebesar 100 juta dari bank dengan menandatangani wesel bayar berjangka 6 bulan dan bunga sebesar 12% per tahun. Transaksi kedua, 15 Desember 2023, menerima uang muka sebesar 20 juta dari pelanggan untuk jasa konsultasi yang baru akan diselesaikan sepenuhnya pada bulan Januari 2024. Instruksi penyelesaian kasus yang pertama, jurnal pencatatan awal transaksi, catat pengakuan awal liabilitas lancar yang timbul akibat penerimaan kas dari pinjaman bank dan uang muka pelanggan pada tahun 2023. Yang kedua, jurnal penyesuaian bunga akrual, hitung dan catat beban bunga yang berjalan hingga akhir periode pelaporan pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mencerminkan beban yang sebenarnya. Yang ketiga, jurnal penyelesaian kewajiban tahun 2024, catat pelunasan wesel berserta bunga saat jatuh tempo di tahun 2024, serta pemenuhan kewajiban kinerja atas pendapatan diterima di muka. Nah, jawaban studi kasus dengan cara pencatatan awal dan penyesuaian akhir tahun. Yang pertama, jurnal pencatatan awal pada tahun 2023, pengakuan liabilitas lancar berupa kewajiban keuangan atau wesel bayar dan kewajiban kinerja atau pendapatan diterima di muka. Tanggal 1 Oktober dengan keterangan jurnal kas pada wesel bayar, kas ditaruh di debit sebesar 100 juta, pada wesel bayar ditaruh di kredit sebesar 100 juta. Kenapa kasnya ditaruh di debit? Karena PT Cahaya meminjam uang dari bank, otomatis kasnya bertambah. Lalu, transaksi yang kedua tanggal 15 Desember dengan keterangan jurnal kas pada pendapatan diterima di muka, kasnya ditaruh di debit sebesar 20 juta, pada pendapatan diterima di muka sebesar 20 juta. Kenapa kasnya ditaruh di debit juga? Karena uangnya diterima dari pendapatan diterima di muka. Yang kedua, kita harus membuat jurnal penyesuaian akhir periode pada tanggal 31 Desember 2023. Beban bunga harus diakui sesuai berjalannya waktu pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023 dengan jarak yang berarti 3 bulan, Oktober, November, Desember. Rumusnya, bunga akrual sebesar 100 juta dikali 12% yang diketahui dari soal, dikali 3/12 sama dengan 3 juta. Dikali beban bunga berjalan diakui untuk mematuhi prinsip matching. Tanggal 31 Desember dengan keterangan jurnal, beban bunga ditaruh di debit sebesar 3 juta, pada utang bunga sebesar 3 juta ditaruh di kredit. Selanjutnya, ada cara pelunasan wesel bayar dan penyelesaian kewajiban. Kita harus analisis alokasi pelunasan pada tanggal 1 April 2024. Pada tanggal jatuh tempo 1 April 2024, total bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 6 juta selama 6 bulan berjalan. Alokasi pembayaran kas diatur secara akrual. Alokasi pembayaran kas sebesar 106 juta yang mencakup pertama, pelunasan pokok wesel sebesar 100 juta. Yang kedua, penghapusan utang bunga 2023 sebesar 3 juta. Yang ketiga, pengakuan beban bunga 2024 periode Januari hingga Maret sebesar 3 juta. Dengan pencatatan ini, beban bunga dialokasikan secara adil ke masing-masing tahun buku sesuai dengan periode pemanfaatannya. Pun jurnal penyelesaian kewajiban tahun 2024 dilihat dari soal sebelumnya pada tanggal 1 April dengan keterangan jurnal wesel bayar pokok 100 juta taruh di debit, utang bunga sebesar 3 juta ditaruh di debit, beban bunga sebesar 3 juta taruh di debit, pada kas 106 juta taruh di kredit. Dengan catatan, jasa konsultasi atau pendapatan diterima di muka juga akan dijurnal debit sebesar 20 juta dan kredit pendapatan jasa 20 juta pada saat terselesaikan penuh di bulan Januari 2024.
Nah, dapat disimpulkan bahwa liabilitas lancar merupakan kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dalam siklus operasi normal atau jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Berdasarkan regulasi PSAK dan IFRS, instrumen ini mencakup utang usaha, wesel bayar formal, beban akrual, hingga provisi yang memerlukan estimasi andal untuk memetakan tanggung jawab real perusahaan kepada pihak ketiga. Karena jangka waktunya yang pendek, standar akuntansi mengizinkan liabilitas lancar diukur sebesar nilai nominalnya karena perbedaan dengan nilai kini dianggap tidak material. Oleh karena itu, kepatuhan yang ketat terhadap prinsip akuntansi akrual melalui jurnal penyesuaian di akhir periode menjadi sangat krusial demi mencegah terjadinya salah saji atau understatement liabilitas. Studi kasus PT Cahaya membuktikan bahwa secara real bagaimana alokasi beban bunga dan pengakuan kewajiban kinerja harus dicatat secara presisi agar tidak mendistorsi laporan keuangan dengan memunculkan laba semu atau overstat. Praktik penundaan pencatatan utang demi memanipulasi rasio likuiditas atau window dressing harus dihindari karena dapat merusak transparansi dan integritas data finansial. Pada akhirnya, disiplin akuntansi ini menjadi kunci utama untuk menyajikan laporan keuangan yang jujur, objektif, serta mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya atau true and fair view. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok 5 tentang liabilitas lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.